Salam olahraga, Mens Republik Indonesia kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia olahraga. Dan seperti biasa di setiap Republik Indonesia kita akan menghadirkan berbagai tema yang terkait dengan keindonesiaan. Dan kali ini kita akan membahas terkait dunia olahraga. Lebih spesifik lagi kalau kita bicara terkait dengan sepak bola. Nah, sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahwa dengan sepak bola kita bisa bersatu, tapi di satu sisi dengan sepak bola juga bisa menimbulkan benih-benih dalam tanda kutip kerusuhan. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana dengan sepak bola kita bisa bersatu. Sesuai dengan tema kita pada kali ini, yaitu terkait dengan satu lapangan, satu bangsa. Itu adalah tema kita kali ini, di mana sepak bola mempersatukan dari beragam latar belakang. Baik itu suku, ras, agama, dengan sepak bola kita bisa bersatu. Dan kali ini kita akan membahas tidak hanya sekedar dunia sepak bola, tetapi bagaimana para penggemar sepak bola diorganisir. Dan kali ini saya bersama dengan satu orang narasumber yang luar biasa, yaitu The Jakmania. Bersama dengan Bang Riko Ronggomone. Rangga Mone. Beliau adalah Ketua Umum Jakmania 2010-2014. Yang sering disebut dengan Ayah Riko. Iya kan? Ya. Oke. Bang Riko, kita tahu bersama bahwa kemarin kita sama-sama merayakan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ya. Di usia yang ke-80 masih banyak bibit-bibit berbagai macam hal ya di seluruh Indonesia yang ya ada letupan-letupan baik dari segi keamanan maupun dari segi ekonomi dan lain-lain. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah bagaimana kita mempersatukan ya berbagai macam suku, bangsa, ras melalui sepak bola. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan Jakmania, bisa dikatakan ini adalah sebuah organisasi penggemar sepak bola yang terbesar ya di Indonesia. Kalau bisa dikatakan begitu. Ya. Kita tidak merasa besar, tapi orang menyebut kita yang paling besar. Berapa sih jumlahnya, Bang? Kalau anggota yang terdata ya, terdata itu 88.000. 88.000. Yang kartu anggota. Oh, oke. Berarti ini menjadi sebuah organisasi yang sifatnya dalam tanda kutip resmi. Iya, organisasi. Organisasi. Ya, tapi kalau secara ini bisa sampai 2 juta loh. Ya. Karena kalau kita bicara terkait dengan penduduk Jakarta, itu kalau siang hari katanya sih penduduk Jakarta itu sekitar 9 jutaan. 9 jutaan. Kalau malam hari. Kalau siang bisa 14 juta. Karena kan dari Depok, dari Bekasi semua datang mencari nafkah di Jakarta. Nah, mereka-mereka inilah yang menjadi kekuatan dari Persija dalam hal ini The Jakmania. Ya kan, Bang? Betul. Oke. Bang Riko tentu sebagai ketua umum pada periode itu yang juga bisa dikatakan itu adalah periode emas ya mungkin pada saat itu ya. Iya. Iya kan? Bukan di yang masih enggak ya, justru penataan. Oh, penataan lebih tertata. Ya, lebih tertata, menata lebih baik bagaimana. Karena kan masa-masa waktu itu masa-masa yang mencari jati diri, tiap anak itu menjadi diri siapa pernah berani melawan, pernah ada nurut juga. Anak usia SMP, usia SMA kan orang jadi jati dirinya. Ya. Di situ lah masanya. Sekarang masa matang ini ya, kalau bisa didata itu yang dominan ya dari presentasi itu usia berapa sih, Bang? Usia belasan ya, belasan ya? 15 sampai. Jadi mungkin kalau dia misalnya sekolah itu mulai SMP, SMA dan yang baru-baru kuliah. Ya, Oke, kalau begitu sejarah singkat deh. Jakmania ini seperti apa sih, Bang? Ya, Jakmania itu didirikan oleh kurang lebih 100 orang. Oke. 100 orang Jakmania, 40 orang Jakmania. Pada saat itu dia dipelopori oleh sahabat kita Gugun Gondrong. Oh iya. Ya, Gugun Gondrong, Ferry, 40 orang. Pendiri Jakmania itu ada 40 orang. Iya. 40 orang berdiri waktu itu juga bagus bagaimana sebelum adanya supporter Persija nih. Ya. Mereka berasal dari supporternya Pelita Jaya pada waktu itu. Oh, oke. Pelita Jaya. Karena Pelita Jaya ada hasil gimana. Persija nggak dapat dukungan. Nah, bukan kali ini sebenarnya anak-anak kalau cinta dengan Persija lebih awal. Mulai di situlah terbentuknya supporter Persija Jakarta, Jakmania. Diteruskan oleh 40 orang pendirinya. Sekarang 38, 2 udah meninggal ya. 3 orang udah meninggal. Oke. Mereka founder ya? Founder masa saat ini mereka pun masih sering nonton di lapangan baik tandang maupun tandang. Berarti kalau Pelita Jaya dulu berarti masih perserikatan ya? Persija klub.
Perserikatan. Di bawah Bakri. Perserikatan bukan Perserikatan, justru Persija. Persija ya, Iya. oke. Dan itu masih klub. Iya, Galatama dulu. Iya, Galatama. Bakri ya, Bakri. salah waktu itu. Iya. Ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, 4 orang ini terus berkembang sampai di puncaknya itu 2001. Jakmania berdiri 19 Desember 1997. Oke. Ya, berdiri 1997 sampai puncaknya itu di waktu 2001. Dari angka 1.500 sampai ke 11.000 ya. Iya. Itu menginjak banget. Persija dari prestasi baik. Persija saat itu dibilang tim yang apa adanya. Oke. Datanglah gubernur kita pada saat itu Sutioso. Ya. Coba bagaimana merubah warna Persija biar Persija itu merah. Ya dulu merah. Ya, ada Setahu artinya. saya merah. Bang Yos bilang ini lebih pangki, caranya bagaimana? Dibikin oranye. Ya. Diambil. Oh, berarti peralihan warna dari merah ke orange itu tahun 97. 97 ke atas. Mulai Bang Yos merubah hal kayak gitu, dirubah semuanya, diambil dari dia. Termasuk mereka ngambil pemain-pemain pada waktu itu pemain profesional. Diambilnya Widodo Ciputra. Iya, betul. Diambilnya Bambang Pamungkas yang mau saya terus ke sini nggak pertanyakan. Luar biasa prestasinya di 2000 kita peringkat ke masuk semifinalis. 2001 finalis dan kita juara. Di situ kan melonjak ke tinggi. Yakni dari 11.000 orang. Lambat tahun orang mendaftar sini kemarin. Bang Yos itu jasa Bang Yos nggak bisa kita oke lah bahwa dia turun tangan sendiri nyari dana bagaimana untuk bisa membeli pemain profesional, bahkan menggaji pemain dari hal itu. Makanya sebelum Bang Yos turun pernah diluncurkan bahwa ini adalah hak, bukan hak nih bilangnya. Jam ini harus diberikan dana dari APBD. Oke. Ya, APBD sampai ke APBD. Kita disusui itu 11 tahun, kurang lebih ya, 11 dari tahun 97. Sampai 2007. Sampai 2011. Oke. Tahun 2011 kita disusui. Sebenarnya bukan pembaik, maka kesini Persija makin apa ya, kurang ini, kurang itu semuanya. Waktu itu juga PT Liga mengeluarkan aturan bahwa klub profesional tidak boleh menggunakan dana APBD. Oke, ya. Dan APBD caranya bagian dari Persija. Hibah ya waktu itu ya. Hibah dan semuanya. Ya memang Persija juara 2001 itu, 2001 kita juara, nggak bisa lagi tidak bisa dipengaruhi oleh Pemda DKI tadi berlangsung. Betul. Yang profesional 2001 kita 2011 harus lepas PBD, cari orang siapa nih yang bisa megang Persija ke depannya. Yang bisa mengayomi Persija ke depannya tanpa dana APBD. Kalau kita melihat dari sisi komersil. Ya. Pusing sana kemarin. Datangnya seorang sosok yang bisa megang Persija, siapa itu? Si Ferry Paulus. Pak Ferry. Ferry Paulus diberanikan diri, dia punya klub di Villa 2000 di sana. Dia pegang Persija kurang lebih 2010 dia pegang awal 2011 ya. Dia pegang Persija sampai 2014 2015 ya, 2016 ya. Di sana kemarin Marit karena pendanaan lebih besar. Berapa besar? Dia cari lagi nih bagaimana caranya yang bisa benar-benar megang Persija. Waktu 2013 itu ya, gue dipanggil sama tiba-tiba ditelepon sama ajudan Pak Derwan. Datang dong, waktu mimpin ya, ke rumah. Siapa nih? Bang Derwan. Iya. Oh, 2003 Bang Derwan. Ngapain tuh, Bang? Udah datang dulu dah. Dia datang sana, gue ngobrol banyak lebar sama dia. Dia cuma nanya, dia mau ditebak udah. Apaan yang kurang dari Persija? Banyak, Bang. Sama lapangan, kita nggak punya lapangan sana kemari, pindah-pindah sana. Terus gaji pemain. Dia pilot banget waktu itu. Sampai sisa cuma 6 sampai 8 pemain. Semua kabur karena gaji nggak jalan. Bahkan terlambat ya waktu itu ya. Bukan terlambat lagi ada 6. Memang nggak dibayar. Tinggal Ismet Sofian, terus lagi Gali Sudaryono. Pemain-pemain yang ini nggak suka bagaimana. Pandewan ngomong, kalau gua ambil lagi gimana? Ya. Bang, dia bilang, ngomongnya bang, kalau yang terbaik buat Persija lakukan. Ya udah, minggu depan latihan di Sawangan. Semangat kan kita? Nah, minggu depan nanti izinin ya, izinin bang. Waktu itu kan masih bukannya yang di taman di Menteng. Menteng udah digusur. Udah digusur ya tahun itu. Menteng udah lama. Untuk pindah ke Lebak Bulus. 2006 kita digusur. Iya. 2006 udah digusur. Ternyata Nirwan bilang oke.
Nah, akuisisinya 2016. Ya. Mulai bangkitnya Persija itu lagi. Persija lagi. Sejarahnya panjang lah. Ya. Persija nggak gaji pemain, nggak gaji apa, semuanya ditinggalkan oleh sport, ditinggalkan oleh pemainnya, pada kabur semua. Bang Pamungkas juga kabur, apa semuanya kabur. Ya. Kadang nggak digaji, dari Persela datanglah seorang dewa bagi Persija waktu itu. Panirwan. Ya. Dia ambil alih, kayaknya sampai saat ini ya begini lah Persija, alhamdulillah. Bahkan kita juara itu di 2014 kemarin. Ya. Gini Ayah Riko, apa namanya itu kalau kita ngomong terkait dengan Persija, tapi kan kita lebih spesifik lagi, ini organisasi nih, ya Jakmania ini nih, kan bergerak juga butuh anggaran, butuh dana, butuh solid, butuh ya butuh peluru lah, gitu kan? Itu pelurunya dari mana? Ya, Jakmania sendiri dari mana sih dana Jakmania kok bisa besar gitu? Yang pertama kita punya pendaftaran kartu anggota. Oke, jadi orang kalau menjadi anggota Jakmania harus punya anggota, harus punya kartu anggota. Melalui koordinator wilayah masing-masing. Per wilayah. Nah, wilayah itu kita sekarang ada 89 wilayah. Mereka ada 14 biro di daerah ya. Sampai ke Jepang, sampai ke luar negeri juga ada semuanya. Nah itu melalui mereka kita daftar semuanya. Kita caranya apa di websitenya Persija adalah yang mau daftar silakan dan langsung ke websitenya Jakmania. Ya. Untuk cara bagaimana dari pendaftaran itu kita coba silahkan bikin kartu anggota berapa, bikin kaos itu berapa, jadi setiap mereka udah daftar dapat kaos, dapat kaos anggota, dan semuanya. Dan kita kerjasama dengan bank swasta. Bank swasta, bank DKI bukan? Bukan juga. Pokoknya bank kita bersama dengan bank, udah 2 bank dan saat ini berjalan semuanya, berjalan dengan lancar. Jadi dari situlah dana pendanaan besar Persija Jakmania. Ditambah tiap kali kandang kita main ada presentasi khusus buat kita, buat Jakmania dari tiketing. Nah itu udah pendanaan kita olah semuanya. Kalau dari tiket juga ada presentasi untuk Jakmania. Lumayan lah ya. Jadi subsidi sidang bagi 2 sama koordinator wilayah. Tapi angkanya cukup lumayan lah. Agak lumayan dan sertifikan buat kita. Dibilang wah lah buat soal. Nah itu digunakan untuk apa aja sih? Ya selain subsidi terlandang, kalau kita tetap tandang buat kegiatan-kegiatan, dan kita pernah mengadakan majelis terbesar di Jakarta untuk supporter. Beberapa kali kita ngadakan di Istiqlal, kita undang kiai-kiai ulama Habib yang kelas 1 di artinya berbagai kegiatan pun dilakukan dengan anggaran tersebut. Kegiatan apa saja, subsidi silang, bakti sosial, berupa donor darah, berupa santunan anak yatim setiap tahun, ini dilakukan. Hal-hal yang berbau sosial kita lakukan. Pengajian rutin pun kita ada, apalagi kalau tiap di awal-awal musim, kalau hari raya musim kita ngadain. Rumah musik di anak-anak gereja, anak-anak yang Nasrani pun sama, yang Buddha pun sama. Sama kita fasilitasi semua. Dan itu kita alihkan ke sana. Artinya berbagai kegiatan positif semua sudah dilakukan oleh Jakmania berdasarkan organisasi tersebut. Berarti kalau organisasi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasti. Ada lah, kita ada ADT dan itu mengalami perubahan 3 tahun sekali. Ya kan sekarang pemilihan Jakmania 3 tahun sekali itu ada kayak kongres gitu. Kongres semuanya. Sama dengan kongres partai-partai lain itu sama semuanya. Semua ada perdebatan, ada apa semuanya. Nah, kita sekarang beralih dari terkait anggaran, kita ngomong fanatisme. Fanatisme organisasi terhadap timnya. Ya kan? Fanatismenya kayak apa sih Jakmania ini? Yang perlu kita tahu, yang pertama mendirikan supporter di Jakarta itu lebih sulit dibandingkan daerah. Karena masyarakat Jakarta adalah masyarakat heterogen. Berbagai suku bangsa masuk di sini. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari manapun masuk ke Jakarta. Sementara mereka juga sudah membawa bendera mereka masing-masing juga sebenarnya. Sedangkan kalau dari, mohon maaf ya, misalkan kita di Arema, mungkin orang Arema pasti, orang Malang pasti dukung Arema. Begitu Surabaya pasti dukung Surabaya. Nah kita sulitnya di sini nih. Ya makanya timbulnya fanatisme itu ketika mereka cinta dengan satu klub. Cintanya luar biasa dibandingkan cinta yang lainnya. Merasa wah orang Jakarta, apalagi slogan kita ya pernah kita tiap bikin kaos itu ada tulisannya, gue anak Jakarta. Itu kebanggaan bagi mereka, gue anak Jakarta. Sini gue anak Jakarta itu bangga banget. Dari orang daerah tuh pertama kali bikin kaos itu dicari sampai sekarang. Satu Jakarta satu. Terus satu kali apa ya
Yang terakhir itu kita bikin kaosnya seakan bagimu negeri, Indonesia bukan bagi negeri. Ya. Untuk timnas yang Oke. ketiga. Itu kalau kita bicara terkait dengan timnas dan kemudian slogan Satu Jakarta, kemudian gue anak Jakarta, itu kan menciptakan eksklusivisme, ya kan? Ya. Membuat apa namanya fanatisme menjadi berlebihan. Karena kita tahu sendiri di hampir seluruh dunia gitu ya, yang namanya penggemar atau supporter itu membawa benderanya masing-masing. Nah, bagaimana Jakmania menyikapi itu organisasinya ya, dalam arti bahwa kan ada tetangga kita juga nih, Viking, ada tetangga kita juga arek-arek dalam tanda kutip kalau kita mau ngomong terkait dengan fanatisme dari Jawa Timur, ya kan? Makanya di kaos kita yang ketiga itu bagimu negeri. Ya. Kita warnanya pun beda, di Indo dia di merah. Oke. Nah itu jadi bagimu gue udah berapa sekian tahun dari sini berhak untuk tim nasional. Jadi kita udah punya slogan untuk yang ketiga kaos ini, kaosnya berbentuk Indonesia. Ya. Nah, jadi merupakan apa lah ketika nonton tim nasional lo harus pakai kaos ini. Ya. Nah ini sebenarnya yang pernah terjadi ya dari dulu kalau kita nonton tim masih 2006, 2005 bahkan di 2000 sebelumnya mereka lebih bangga dengan kaos kedaerahannya. Iya betul. Caranya bagaimana? Waktu itu Timur tuh pas Piala Asia 2007. Ya. PSSI ngundang kita, memang kita yang diundang karena orang Jakarta. Bagaimana sih, Rick, biar bisa melepas semua atribut kedaerahannya? Pelopori bang, orang PSSI, Pak Nurdin dan semua pelopori bang. Apa? Bikin kaos. Terserah abang mau bikin kaos seperti apa, yang penting anak-anak dipelopori. Waktu apa? Bikin kaos, bikin lah. Waktu itu dibikin kurang lebih 15.000, bahkan sampai nambah 30.000. Terus jadi koordinator untuk bagi-bagian. Walaupun kaosnya itu berupa kaos dari kualitas masih inilah di bawah kualitas gitu ya. Tapi kan bukan itu yang dilihat. Dari itu sekarang cari sama orang. Itu yang dicari sama sportif daerah. 2007 itu kita pernah serentak pakai kaos dua kaos tim nasional atau cuman Indonesia. Jadi putih, ini merah. Kalau saya cuman Indonesia kaosnya. Itu yang dicari sekarang orang. Mahal banget. Dibilang mahal, ada mahal itu sekarang. Kan itu pertama kali kita menggunakan kaos timnas merupakan ke daerahan kita, merupakan ke lokal kita semuanya pakai itu semuanya 2007. Waktu Piala Asia ya 2007 yang kita semifinal kalah sama Saudi. Saudi itu udah mulai bersatunya supporter itu dari situ. Oke. Itu kalau kita membawa banner merah putih, Bang. Kalau umpamanya kita kembali lagi lah ke Jakmania ya. Kita udah tahu lah, jadi rahasia umum juga ya, bahwa Jakmania, Viking, kemudian lain-lain sebagainya, Surabaya gitu kan, itu musuh bebuyutan yang agak susah gitu. Itu kayak katanya tuh kayak air sama minyak gitu ya. Nah, tema kita kali ini adalah satu lapangan, satu Indonesia, atau di lapangan kita menjadi satu, gitu kan. Nah itu kan susah terwujud itu. Kalau kita lihat di Inggris, hooligans ya, zaman itu sampai bunuh-bunuhan loh, ya kan? Itu kalau kita bawa negara. Lebih spesifik kalau kita lebih kecil lagi ke klub dan lain sebagainya juga hampir sama. Iya. Nah, menciptakan satu lapangan, satu Indonesia itu kayak apa, Bang? Contoh yang paling dekatnya sama tetangga deh, yang Bandung deh. Selain di timnas kita udah bersatu, ini mulai wujud ini mulai terasa ya. Harus ada yang berkorban. 2013 itu kebetulan Gua bisa mimpin ya. Itu punya ikrar janji antara dua Polda, dibilang sama Polda Jabar, Polda DKI, Polda Metro. Polda Metro di Bogor untuk bikin ikrar perdamaian. Terjadi antara pengurus sana, pengurus Viking ya, pengurus Viking, pengurus Jakmania terjadi. Satu ruangan, satu makan, satu apa terjadi lah semuanya. Terjadi setelah pertemuan itu lintas ini hilang aja gitu aja. Saya komunikasinya hilang, apanya hilang. Bahkan kan pernah janji itu dari Kapolda Jabar untuk awalnya mau diawali menjamu Jakmania di Bandung. Tapi tidak terwujud, malah hilang begitu aja. Nah mungkin dari situlah hilang kepercayaan lagi sama Kapolda. Nah justru dimulainya itu waktu kita ke Semarang, kita sering kali ke Semarang. Ya ke Semarang itu sekali lewat stasiun di Semarang, kaca kita hancur, dilempar dan semuanya.
adalah suatu unit supporter di Semarang yang baru namanya Snack. Semarang Extreme. Ya. Dia ikhlas berhadikan jemput kita di stasiun, dikasih aqua sekian dus, dikasih ya minuman-minuman supporter tuh sekian dus, kasih makanan, turun. Tanggung jawab, ini Snack katanya. Edi ketua umum Snack Semarang gitu. Turun, pokoknya aman samanya. Ini jebakan atau apa nih? Ya. Takutnya kita turun, mereka keluar semua dari stasiun. Ternyata betul. Mereka memang benar-benar mau damai sama kita. Nah, situ harus ada orang yang berani berkorban gitu. Betul. Kan tadi Abang cerita bahwa Polda Metro Jaya, kemudian Polda Jabar udah juga menginisiasi untuk perdamaian dalam tanda kutip yang bisa dilaksanakan pada saat itu. Tapi setelah itu kan juga kita tahu sendiri ya, plat nomor D untuk masuk ke Senayan juga jadi sasaran. Begitupun plat nomor B untuk ke Bandung juga jadi sasaran gitu kan. Damai itu bukan hanya di 2013 sebenarnya. 2006 waktu Pak Manila juga, almarhum baru kemarinnya kita Radiun. Iya, kita sama-sama itu juga pernah jadi kita ke sana. Pak Manila. Iya, Pak Manila. Terus lagi Kasdam sana juga ngundang kita ke sana ke jabat-jabat 2008 dan semuanya pernah terjadi juga. Tapi tak ujung selesai. Terakhir 2013 kayak seperti itu. Kalau lintas pengurus ya, lintas atas mah damai-damai aja. Tapi di bawah ini ya. Iya, bahkan yang terjadi sangat naik itu di pas salah satu korban dari kita yang berani salah itu bang, salah itu karena salah berani datang diri ke sana, menyombongkan diri untuk datang ke sana jadi korban. Nah ini tambah kisru sebenarnya kayak gini. Makanya itu ya saat ini ya antara kita dengan Persib, antara kita dengan Peking untuk tidak saling mengunjungi lebih aman. Untuk sekarang, padahal sebenarnya nggak bisa begitu juga, Bang. Iya, lebih aman untuk sementara. Apalagi aturan PSSI yang sampai saat ini supporter tamu dilarang untuk datang. Tapi bagi gue itu naif ya. Kenapa harus tidak datang? Kenapa harus begitu? Supporter yang damai-damainya silakan aja. Kan menguntungkan bagi Panpel. Ya kan, bagi Panpel setempat. Tapi mungkin secara keamanannya kan kita lihat ya. Ada banyak korban setelah itu, stadion jadi rusak, kemudian. Tapi kalau yang antara dua unit supporter damai, udah biarkan aja. Jadi terbukti ya, deklarasi 2025, 2024. Nah, bonek mania kemarin beranikan diri masang badan lagi. Menerima Jakmania datang ke kandangnya. Dia undang 3.000. Koordinasi dia dengan pihak polisian, koordinasi dengan pihak Panpel, dengan warga setempat terjalin dengan baik. Kita datang dengan damai, datang sana 5.000 orang tanpa timpukan sedikit pun. Berarti kita aman kata. Berikutnya mereka datang ke sini. Ya. Kita jamin juga lah. Mereka menjamin dan enak zaman. Karena kita di Surabaya kayak kaos bebas, kayak kaos Persija ya. Kaos Persija Japan yang bebas, mereka pun anak-anak Surabaya pasti bebas juga. Nah, ini yang kita harus ciptakan semuanya. Sepak bola dengan football for unity, sebagai untuk kesatuan. Iya, betul. Nah, upayanya bagaimana itu, Bang? Menjaga semangat itu. Ya, harus sekali lagi ya para pentolan. Dengan sadar diri kan anggota gimana pun turut ya. Nurut sama perintah atasan. Sekalipun mereka bandel apa gampang kita tindas. Nah, kalau jiwa pimpinan ini berani pasti terjadi. Kalau Japania dengan siapapun sekali lagi siap untuk damai. Intinya. Kemudian kalau kita lihat Persija ya. Kemudian bagaimana sih kecintaan para Jakmania ini terhadap para pemain sih, Bang? Kita lihatnya. Fanatisme kan tidak hanya sekedar ini, tapi mereka juga terlibat. Bahkan apabila ada pemain yang tidak mereka suka dalam tanda kutip itu kan juga akan jadi masalah juga gitu kan. Bagaimana? Kalau fanatisme terhadap pemain ya, tadi bilang kalau pemain ini kan kapanpun bisa pergi. Betul. Ya kan? Betul. Dan mereka kan juga komersil juga kan. Cinta mereka sebatas mereka dikontrak. Gitu, ya kan? Kalau nggak ada kontrak, mereka beda lagi. Juga dia pergi juga. Maka kita tanamkan mereka. Lu cinta dengan bukan pemain, cinta dengan tim. Sekalipun tim ini terpuruk, betul. Tim ini terpuruk kita harus menemani. Ya makanya kan Persija kan pernah sangat terpuruk gitu. Iya, pernah terpuruk. Sangat. 2011, ditinggalin pemain, kemudian 6 pemain yang hadir 3 hari. Mau kompetisi 6 pemain, siapa pemainnya? Iya, usia 21, kan nggak mungkin. Nah itu dia, bagaimana cintanya. Karena kecintaan pemain, kecintaan kita terhadap tim ini harus luar biasa dibanding kita dengan pemain. Pemain bisa pergi kapanpun bisa pergi, yang nggak ada abadi pemain.
Yang Wadi justru supporternya. Nah, itu membangkitkan cinta pada tim, itu yang paling penting. Iya, harus yang utama itu, tidak sama tim. Makanya mau Persija, makanya di Jakmania saat ini ya, tiket berapapun dibeli oleh Jakmania. Harganya dari harga kemarin dulu pertama kali nonton tuh harga tiket cuma 2.000 perak. Sekarang udah 140 untuk Persija. Itu anak-anak pasti beli Jakmania. Itu kecintaan terhadap tim. Tim ini biayanya dari mana? Kalau bukan dari sponsor, berapa sih sponsor? Oke, sponsor lebih besar. Tapi lebih besar 30% yang dapatkan dari hasil penjualan tiket. Nah, makanya Jakmania tahun kemarin ya, kita bisa menghasilkan kurang lebih 33 miliar untuk Persija. Untuk satu putaran? Satu putaran. Satu kompetisi atau? Satu kompetisi. Oke. Nah, makanya target kita tahun ini kira-kira 8 bulanan ya? Iya. Makanya target kita tahun ini bisa menghasilkan 2 kali lipat dari tahun kemarin. Berapa Bang? 33 miliar. Itu tahun berapa? Tahun 2024. 2024 tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Tahun ini target kita bisa berkali 2 kali lipat dari hasil dari tahun kemarin. Iya. Kita bisa memberikan kontribusi yang berarti untuk Persija. Makanya Jakmania ditekankan untuk tiap kali tandang ini. Sedang itu mudah-mudahan yang utama adalah keamanan ya. Keamanan dalam arti stadion nggak pindah-pindah. Tahu sendiri Jakarta kan, ring 1 Indonesia. Ketika ada kegiatan politik ada sempat larangan, ada sempat larangan bahwa main tanpa supporter. Itu gimana menyikapinya? Iya kan? Iya. Ini kalau harus ada fungsi khusus yang menangani sepak bola. Iya, itu harapannya. Nggak semena-mena keamanan kita, polisian mengarang kita untuk tidak nonton. Harus ada penanganan. Kan di luar gitu bandingin ya. Di hari raya pun ya, di hari raya mereka ya, Natal pun malam bisa bertanding. Hari raya ya. Apalagi hari-hari gimana. Makanya ada penanganan khusus untuk keamanan. Kalau dibilang untuk damai atau dibatasi nggak ada masalah. Tapi jangan dilarang. Oke. Petugas keamanan atau kepolisian lah ya yang paling bertanggung jawab terkait dengan keamanan untuk dalam negeri. Nggak bisa juga kita kasih hanya mereka yang bertugas. Nah, bagaimana di Jakmania ini membuat itu ada dari dalam organisasi sendiri? Jaminan ya. Jaminan keamanan itu kan dari dalam yang lebih penting, Bang. Ya, jaminan sesungguhnya ada pihak kepolisian, tapi dari kita haknya sifat membantu. Nah, kita ada internal, kita punya 89 korwil yang bertanggung jawab pada anggotanya masing-masing. Misalkan dari sini nih Bak Bulus, dia punya korwil dengan anggota 250 orang. Mereka tanggung jawab tuh. 250 orang itu kemana aja nonton. Dibantu lagi sama Korap. Korap ya, koordinator lapangan kita. Kita punya 68 ya, dibagi tiap pintu. Tiap pintu untuk mengawasi itu. Itu usaha-usaha namanya. Dan polisi saat ini mesti menyerahkan ke Korap ketika ada di lapangan. Korap bertindak, mereka diam. Polisi mereka mesti melawan. Tapi dengan Korap udah perintah, jangan tidak, ya tidak semuanya. Makanya ada slogan itu, jangan dilawan. Bikin kawas jangan dilawan, Korap itu jangan dilawan. Karena memang murni untuk mengamankan mereka jadi apa-apa. Nah, kita punya 68 Korap, target kita masih harus 100 lah. Nah, musim ini harus 100 orang yang bisa berbagi di tiap tribun. Juga tribun. Jadi apa-apa jangan ambil tindakan ini, biar kita nggak tindak dulu. Polisian nggak ambil tindakan. Jadi Jakmania yang ambil tindakan untuk guna membantu pihak polisian. Termasuk yang kita bagi juga. Ada tamu ya, tamu datang kayak kemarin Tangerang datang 3.000 orang. Kita amankan mereka datang dari mana, dari pintu tol sampai mereka masuk di dalam, walaupun terjadi sedikit penimbulkan apa, tapi di luar kita amankan lagi sampai mereka pulang sampai tol lagi. Itu ada dibagi tugas-tugasnya. Memang gitu. Harus begitu ya? Iya, harus begitu. Harus sedang berani. Rivalitas kan nggak bisa kita hindari, Bang. Nggak bisa, susah. Justru rivalitas saat ini kayak Persija, Jakmania, Viking, Arema Bone. Seperti yang piara. Karena tensi sepak bola naik, rating naik, semuanya naik juga. Kayak yang piara gitu. Entah siapa yang piara kita tahu deh, anak piara biar rating itu naik terus. Karena jangan dimanapun ya, baik Persija, Jakmania, Bandung, kalau ada kaos-kaos yang bawa rasis itu kata-kata lebih cepat laku dibanding bahan yang slogan yang damai. Betul. Itu lebih cepat laku dibanding. Nah, ada aja yang menciptakan hal kayak gitu, beda teman-teman. Ya sudah ya, kasihan anak cucu kita nanti kan ya. Cucu anak kita diwariskan dengan warisan yang buruk. Coba kita sudahi. Apa kita bagi yang udah tua-tua di Jakmania, berada tua di dunia swasta, sudahi lah.
tim nasional kita bersatu, ayo di klub kita sama-sama. Nah, Saling dukung. peranan pemain bagaimana sih kepada Jakmania ini, Bang? Peran apa pemain? Ya pemain kan Pemain, ya peranan pemain itu dalam konteks begini loh, sesuai tema kita bahwa di lapangan kita ini satu lapangan, kita satu bangsa, gitu ya. Bahwa para supporter ini mengidolakan timnya, mau nggak mau kan di dalam juga mengidolakan para pemainnya. Mau nggak mau di satu sisi pemain ini juga memegang peranan sebenarnya untuk bagaimana menjaga rivalitas ini menjadi ke arah yang lebih positif. Iya, kalau pemain tuh ya sebenarnya. Apakah mereka suka terlibat nih? Misalnya dalam komunitas Jakmania pemain datang untuk memberikan motivasi, oke, boleh dukung kita nih, boleh dukung gue nih, tapi lu tuh harus begini di lapangan gitu. Karena gini, kalau idola itu kan apa yang kita ngomong pasti diikutin ya. Betul. Itu udah pernah dilakukan belum? Oh, sering. Oke. Yang sering banget itu Andre Tani, Bambang Pamungkas, sering banget datang ke kita. Apalagi kalau di lapangan, ketika terjadi hal-hal yang agak crowd sedikit ya. Itu terjadi di Malang waktu itu, open kapasitas. Joget ya, wah dari wasit nggak mau main nih, nggak bisa kalau begini caranya. Bambang Pamungkas turun, ke Bambang Himbau, ayo naik ke atas naik, ikut. Mereka ngikut kan? Nah itu maksud saya gitu tadi. Ya. Jadi bagaimana peranan para idola ini untuk meredam apabila ada sesuatu bentrok, rivalitas dan memberi contoh lah. Tidak tidak provokatif ya. Apalagi sama rivalitas berarti itu mungkin ya program yang harus agak sering dilakukan Bang ya, bahwa pemain juga harus mempunyai kontribusi bagaimana menjaga rivalitas ini menjadi sesuatu yang positif. Itu Bambang Pamungkas paling sering gitu. Bambang, Andre Tani, tuh Ismet Sofian, kalau mereka idola Jakmania nih. Bambang Pamungkas, Andre Tani, Ismet Sofian. Seringkali kalau ada kalau sedikit dia turun cuma begini. Begitu dong udah. Udah nih kita turun. Nah, mudah-mudahan pemain punya karakter yang sama kayak gitu semuanya. Betul. Untuk bisa mendamaikan ketika pemain emosional semuanya. Iya. Bang, nasionalisme itu kan lahir juga dari satu bangsa. Tema kita satu lapangan satu bangsa. Nasionalisme juga ya ini nih pemain Persija nih. Tapi kan di satu sisi nih, dari sisi komersil banyak juga pemain asing. Gimana melihatnya? Iya, diaspora ya. Yes. Diaspora ini kan tumbuh baru 2 tahun terakhir ini. Kesempatan pemain lokal untuk bersaing makin besar. Iya. Makanya timbulkan awalnya peraturan baru tahun kemarin 8 pemain asing. Iya. Sekarang 11 pemain asing. 11 pemain asing. Iya. Dari intinya berapa sih? 14 atau 16? Yang terdapat inti tim 18 di line up 18 semuanya. Iya. Nah ini berarti udah 65% ya asing. Iya. Itu persaingan entah ide-idenya kok tahu ide dari mana bisa timbulnya 11 pemain asing. Kabarnya antara pemain lokal dan pemain asing harganya bersama. Harga transfernya hampir sama. Mungkin bikin aturan kamu bersaing ayo di sini dengan pemain asing yang kualitas lebih baik. Makanya Persija sekarang ngambil 11 pemain asing. Iya. Mayoritas 9 dari Brazil. Dari Brazil semuanya mayoritas harganya berapa gua nggak tahu itu. Hampir sama dengan ini ya, Persib ya? Iya, hampir sama lah. Tanpa yang membengkak kabarnya nggak tahu deh. Kabarnya untuk paling besar kontrak itu ada di Dewa ya. Dewa United dan Dewa United Bali. Ya. Ya miliarder dia masih susah dilawan gitu. Ini terkait dolar juga dolar ya. Persaingan ya mungkin memang kualitasnya tahun ini lebih bagus. Betul. Dibandingkan pertandingan sebelumnya, kualitas pemainnya lebih bagus ada persaingan antarinya. 7 pemain asing yang dimainkan, 4 pemain lokal. Pemain lokal ini bagaimana bisa bersaing dengan pemain Godanya bisa bersaing dengan pemain diaspora. Dan Persija oke lah. Banyak pemain tim nasional ya, ada Doni Terima Pamungkas, ada Rainan Hanan, ada Doni Rizky Ridho, terus Rio Fahmi dan semuanya pemain-pemain tim nasional yang bisa bersaing. Semuanya ada lagi Diko dan semuanya bisa bersaing. Mudah-mudahan harapan gue sih ke depannya ya 50-50 lah. Iya. Pemain asing 50-50. Statutanya kayak apa sih sebenarnya Bang? Tahu nggak? Kurang jelas, nggak jelas. Statutanya untuk kenapa harus pemain asing PT Liga masih nyimpen. Betul. Ya mudah-mudahan pemain ini nggak kalah saing nih. Ya terbukti lah tim nasional kan di tim nasional kita udah berapa sekarang? Udah 17 diaspora ya. Banyak banget. Nah, bagaimana para supporter ini melihat hal itu?
Supporter udah sih Kembali lagi ngelihatnya ke tim sih ya, bukan ke orangnya ya. Bukan ke tim, siapapun yang itu sesuai tadi membanggakan klubnya tersebut kita dukung. Termasuk tim nasional. Itu ini Indonesia bisa bersaing kok, naik peringkat semuanya, itu kita dukung aja. Iya. Nggak peduli, ada sih sebagian orang yang bilang ngapain. Iya, banyak lah suara-suara gitu, Pak. Kan kita menaikkan kualitas agar pemain asing bisa bersaing, bisa berkualitas hampir sama. Mungkin niatnya itu dari PSSI, dari PT Liga dan semuanya melihat bahwa persaingan ini perlu berhasil. Jadi pemain kita lokal itu bukan hanya semata-mata kayak gini. Dan pemain asing pun harus bisa memberi contoh sebenarnya. Jangan pemain asing ini justru menimbulkan hal yang enggak, misalkan keributan di lapangan, judi pijau pemain asing ini kan nggak bagus sebenarnya. Jadi pemain asing ini harus memberi contoh bagaimana caranya memberikan keprofesionalannya terhadap satu pertandingan. Oke. Apa itu ya? Tantangannya apa, Bang? Ya, sambil minum. Kalau kita melihat di luar secara organisasi Persija ya, tantangan bagi organisasi penggemarnya ini apa aja sih, Bang? Tantangan dalam hal menjaga soliditas. Ya, menjaga soliditas, menjaga rivalitas bukan ke arah yang negatif gitu kan. Sekali lagi itu harus ada orang yang berkorban kayak Jakmania nih, menjaga hubungan ke klub harus dijaga. Kayak kegiatan-kegiatan sosial kita melibatkan klub, mengundang klub, mengundang apa semuanya. Klub pun harus demikian, karena ada hal yang bisa mengundang apapun, menjaga ritme antara klub dengan seperti ini harus sejalan semuanya. Oke. Nah itu harus sejalan semuanya. Jadi harus dilakukan di daerah-daerah nih. Kadang-kadang memandang sebuah tim ya, kayak kemarin terakhir kali itu sempat di klub mana ya, justru pemainnya diserang. Itu kan nggak bagus diberikan contohnya. Nah menjaga keharmonisan itu sangat perlu bagi di tim yang terjadi di tim nasional. Justru kita hanya karena pemain diaspora, tapi hubungannya hanya di lapangan aja. Di luar lapangan mereka udah kayak artis. Iya, di luar lapangan mereka pemain diaspora udah kayak artis banget di stadion apa. Harusnya ada keharmonisan antara pemain dengan supporternya. Diciptakan di klub terjadi. Antara pemain dengan supporter ini tiap kali ada acara pun selalu bersama. Ngundang lah. Ya, jadi itu adalah cara dari 3 pilar ini ya, antara pengurus, kemudian supporter dan pemain. Ya, tiga pilar ini yang harus dijaga itu selalu. Pesan-pesannya apa, Bang, kira-kira ya? Pesan dari arti dari organisasi kepada pengurus, dari organisasi kepada pemain, maupun dari organisasi kepada anggotanya. Kalau dari organisasi kita berharap Persija bisa, kalau kita ya mengajak Persija bertahan dengan level teratas lagi. Level teratas. Baik kalau terhadap manajemen, siapkan pendanaan untuk lebih lanjut. Jangan sampai di tengah perjalanan dan ini seret. Yang terjadi kayak gitu kan. Di tiap-tiap musim, tiap tengah musim, baik Persija maupun klub lain ada aja di tengah pendanaan. Pemain yang ngambek lah karena nggak digaji. Jadi jangan sampai terjadi lagi di Liga Indonesia. Maka tugas dari manajemen mencari uang, tugas pemain memberikan yang terbaik, tugas Jakmania mendukung supporter, mendukung timnya dengan hal-hal yang berbaik positif. Jadi tugas supporter mendukung sampai tes dalam penghabisan, tugas pemain bermain sampai tes dalam penghabisan, tugas manajemen mencari dan mendalami tim ini bagaimana bisa cukup, dapurnya cukup, ini cukup. Ya tapi ya pemain itu ngambek karena gaji dan semuanya. Itu harus tiga lihat sejalan. Bagaimana caranya ya udahlah. Jakmania pun mendukungnya apa? Mendukung secara yang baik dengan membeli tiket. Membeli tiket tiap kali pertandingan, memenuhi stadion. Apalagi kalau tiap pertandingan minimal 30.000 itu udah cukup. 30.000 cukup mendanai, 30.000 dikalikan 150.000 udah cukup lumayan. Minimal 1 tahun itu bisa dapat berapa M, program membantu 30% dana pendanaan klub. Lihat semuanya. Mudah-mudahan ini terjadi di semua klub nih. Jadi jangan seret-seret nih. Yang udah kan berapa klub di akhir musim pemain pada kabur, karena nggak digaji dan semuanya. Jangan terjadi lagi. Bang,
peran sponsor untuk para supporter ini apa sih? Ada nggak kalau dari sponsor itu kepada, kan tidak hanya sekedar ke tim ya? Kalau terhadap Japania sentuh langsung nggak ya? Oke. Nah, kita mau justru nyari sendiri. Di Japania nyari sponsor tuh nyari sendiri. Salah satu yang tadi itu di KTA kita. Ya. Kata kita punya ada sponsornya, itu kita nyari. Oh, jadi dari pengurus sendiri mencari sponsorship untuk yang di kartu anggota. Iya, bukan hanya kartu, kegiatan apapun ya. Semuanya. Kegiatan yang misalkan pengajian besar misalnya. Ya. Ya di bidang sosial lah ya. Boleh sosial kita bantu dari situ kan. Tapi untuk sentuhan langsung dari misalkan Persija nih sekarang. Pam Jaya kita sebut Pam Jaya, bantu ke Japania enggak. Tapi bantu ke Persija. Itu udah cukup bagi kita. Apalagi biaya Persija, dana Persija dan semuanya. Trans Jakarta, iya Trans Jakarta bantu Persija dengan pendanaannya, itu cukup nggak? Apalagi itu DKI, Bank DKI, Bank Jakarta bantu Persija. Oh kita bangga nih, Persija banyak sponsor semuanya. Berkat tarikan dari gubernur baru kita, gubernur yang luar biasa. Betul. Bang, aku agak menggelitik nih, bagaimana sih sebenarnya mobilisasi ini kalau udah pertandingan, let's say kalau kita ngomong terkait di Stadion Senayan ya, mobilisasinya itu kayak apa sih Bang? Mobilisasi organisasi, oke lah bahwa jadwal kita udah tahu bersama, misalnya akan bermain melawan A, melawan B dan C gitu kan. Tapi mobilisasi itu komunikasi kepada para supporter ini sesuai wilayah daerahnya itu seperti apa sih Bang? Kalau kita di Japania itu rutinitas ada perkumpulan tiap minggu ya. Oke. Tidak ada penonton, ada pertandingan, kita ada pertemuan. Ada pertemuan. Namanya rapat rutin. Rapat rutin. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Yeah. Nah, di situ kita memberitahu ke tiap perwakilan wilayah. Kalau dalam ini kita kasih tahu kegiatan apa yang akan ke depan. Yeah. Kita hanya cukup mengundang perwakilan wilayah. Wilayah Lebak Bulus, wilayah Pondok Labu, Condet dan semuanya satu-satu kita undang sana, kasih. Jadi mereka yang kerja di bawahnya. Tanggal sekian ada pertandingan, ayo ramaikan. Mobilisasi kita aja. Tanggal sekian ada penonton, ayo kita punya. Tanggal besok nih tanggal 23 ada pertandingan di JIS. Ayo. Kemarin kita ada rapat. Harga tiket sekian, jumlahnya dapat diambil 2 hari sebelumnya. Jadi hari-hari itu kita nggak punya tiket, semua orang udah bisa beli tiket. Nah, mobilisasi dari situ aja. Jadi itu tugas wilayah untuk bagaimana mobilisasi wilayah. Berarti di grup WA-nya Abang penuh banget. Banyak banget. Ya, HP apapun hang semua. Kita ngomong yang terakhir misalnya terkait ini Bang, home-nya Persija ini seperti apa sih? Kita tahu banget gitu ya bahwa Persija ini sebuah organisasi besar. Kemudian ini merupakan klub yang besar gitu ya. Tapi dari zaman dulu ya, home ini kayaknya ada sempat juga kalau nggak salah, sempat juga di Patriot Bekasi ya. Berapa kali. Kemudian sempat juga kalau nggak salah yang di apa tuh namanya, yang di Jawa Barat tuh salah di stadion yang besar tuh Makassar pernah juga bisa. Iya di Bogor gitu. Iya. Pakansari. Ya. Kemudian gimana sebenarnya? Di Solo juga sering. Harapannya seperti apa sih? Yang namanya home ya harus Jakarta lah. Iya. Gitu. Kayak Jakarta ini kan ring satu. Ya. Kegiatan bukan hanya sepak bola. Dibandingkan dengan daerah lain. Lebih banyak. Ada kegiatan politik lah, kegiatan musik lah. Sepak bola ini lebih gengsi lah, lebih seksi dibandingkan kegiatan-kegiatannya. Polisi, kadang-kadang kalau ada 2 kegiatan apapun, siapa yang akan dibuang? Nah, Persija sering banget tuh dibuang. Waktu zaman pemimpin bisa 3 bulan dibuang ke Malang. Persija main di Malang. Belum lagi pernah dibuang di Bali. 2 pertandingan. Nah inilah yang tidak membuat pemain nyaman sebenarnya. Kalau mau juara harus nyaman, kandang harus tidak pindah-pindah. Betul. Walaupun untuk kandang kayak rumputnya kayak kebo dan semuanya, tapi jangan sampai pindah. Capek juga ya, harus pulang sana kemari di kandang. Sering banget kita di Solo dulu. Di Solo, di Malang, di Bali, sering banget kebuang Jakarta ini. Lagi Jakarta ini ring satu, ketika ada kegiatan yang berbenturan kita kalah mulu. Kalah terus. Makanya mudah-mudahan di JIS kan agak mojok nih. JIS agak mojok. Harapannya apa sih, maunya di mana? Harapan kita nggak pindah-pindah, biarkan di JIS aja dah. Paling jauh ke Senayan. Udah itu 2 kali. JIS Senayan nggak jadi masalah. Kalau Senayan dibilang stadion yang paling, udah paling enak banget di Senayan. Pintunya banyak, apanya banyak, parkirnya banyak. Mau berapa ribu pun bisa tertampung di situ. JIS malah agak mojok sana.
Ya. Ya itu harapan kita Persija tidak pindah lagi ke luar Jakarta. Ya, Misalnya, better misalnya ya di JIS lah ya. Iya, paling jago Bekasi sih sebenarnya nggak jadi masalah. Patriot. Kalaupun terpaksa ya, kalaupun terpaksa. Bahkan di September ini kita hampir pasti 2 pertandingan tidak di JIS. Oke. Kita lawan Bayangkara, lawan Biak itu mainnya di Patriot. Karena JIS dipakai, GBK dalam dipakai. perbaikan. Oh iya. Perbaikan semuanya. GBK baru bisa dipakai Oktober nanti. Lawan Persib, ya nanti kan yang paling rame kita lawan Persib, kita lawan Arema, kita Surabaya. Betul. 3 pertandingan itu yang angkanya di atas 50.000. 50.000 penonton ya. JIS itu berapa sih Bang? JIS itu 82.000. Hampir sama Mas Istora ya? Gelora. Ya? Gelora 79. Gelora 80.000 juga kan? 80.000. 79 beda 3.000 ya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa yang tidak pindah-pindah lagi. JIS perlu perawatan, perlu akses ya. Akses itu perlu dibuka lagi lebih banyak lah. Iya. Tol dari tol ke stadion itu harus aksesnya lebih udah cepat jadi lagi. ya? Udah jadi sebenarnya, kan harus muter dulu dari arah sini nih lingkar luar turun ke bawah harus muter dulu. Harus langsung kan nanti. Dan di ram barat itu harus benar-benar dibuka. Betul. Karena saat ini ram barat parkiran belum dibuka sama sekali. Untuk motor bisa aja di basement kan. Bagaimana penerapannya, panpel dan pihak polisian bisa jaga itu semuanya. Oke. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, untuk tema kita satu lapangan, satu bangsa, ya kan? Apa pesan Abang, Ayah Riko, kepada semua Jakmania di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Pesannya apa Bang? Pesannya sudahi permusuhan dengan siapapun. Kasihan anak cucu kita harus diwariskan dengan warisan yang buruk. Jadikan sepak bola ini adalah persatuan. Karena ada punya slogan, katanya bola kita rusuh, katanya bola nggak memutu, apapun yang terjadi kami tetap janji mendukung bola negeri ini. Politik berkali saling caci maki, bagi kami Football for Unity. Sudah permusuhan dengan siapapun, ayo kita damai dengan siapapun. Jangan wariskan warisan buruk ini untuk anak cucu kita. Sip, terima kasih Ayah Riko untuk waktunya pada kali ini, dan itu tadi pembicaraan kita dengan Ayah Riko terkait dengan satu lapangan satu bangsa, dan pasti dengan olahraga kita semua bisa bersatu. Amin. Dengan merah putih pun kita semua bisa bersatu. Tidak memandang kita dari suku mana, ras mana, agama mana, kita tetap bersatu demi merah putih. Dan dengan Ayah Riko sekarang kita sudah bicara terkait dengan Jakmania. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di Republik Indonesia berikutnya. Terima kasih.